Ya, lagi rame nih di lini masa terkait berbagai jenis barang yang ternyata dikenakan biaya sangat mahal dari bea cukai. Bahkan termasuk alat bantuan belajar SLB atau sekolah luar biasa yang didapatkan dari perusahaan Korea Ovatek, lah kok bisa dikenakan biaya sebesar itu. Meskipun setelah menjadi pemberitaan viral, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta memastikan akan membebaskan alat pembelajaran dari siswa tunanetra untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta usai didesak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam heboh impor sepatu alat belajar SLB kena bea masuk puluhan bahkan hingga ratusan juta. Nah, baru-baru ini ramai di media sosial X dengan nama akun @ijalzaid atau Rizal yang mengaku berurusan dengan bea cukai Bandara Soekarno-Hatta dan juga belum selesai bahkan hingga hari ini. Padahal permasalahannya tersebut sudah terjadi begitu ya sejak tahun 2022 silam dan Rizal mengaku dirinya mengelola SLB atau sekolah luar biasa yang memperoleh bantuan alat pembelajaran tunanetra dari Korea Selatan atau alat SLB bantuan dari Korea. Namun alat tersebut justru tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta ketika masuk ke Indonesia. Supaya alat tersebut bisa keluar dari Bea Cukai Suta, Rizal diwajibkan membayar bahkan hingga ratusan juta rupiah oleh Bea Cukai. Belum selesai sampai di situ, dirinya juga ternyata diminta membayar biaya penyimpanan gudang yang dihitung per hari dengan total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus alat SLB yang tertahan mencapai 361 juta rupiah lebih atau mencapai 361.039.239 rupiah. Angka yang juga sebetulnya tidak sedikit begitu ya. Sekolah juga diminta mengirim sejumlah dokumen, diantaranya ada konfirmasi setuju bayar PIBK atau pemberitahuan impor barang khusus sebesar 116 juta rupiah, lampiran kuasa, lampiran NPWP sekolah dan juga lampiran bukti bayar pembelian. Denda yang besar ini dikatakan oleh Bea Cukai dikarenakan karena memang tidak adanya kejelasan dan masuk atau ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD membuatnya juga terkena denda hingga ratusan juta rupiah. Luar biasa tapi ya dari nominalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk Bea Cukai Suta atas barang alat SLB yang tertahan ini. Bukan hanya itu, ternyata atau terkait alat SLB ini juga muncul lagi hal serupa yang juga viral dan tertuju pada Bea Cukai RI. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini juga muncul begitu di permukaan permasalahan ini selain terkait alat SLB yang juga dibebani biaya hingga ratusan juta rupiah oleh Bea Cukai dalam hal pengurusannya agar tidak tertahan di Bandara Suta. Nah, kasus serupa juga baru-baru ini di media sosial juga tengah dibuat geger oleh seorang pria yang mendapat tagihan bea masuk hingga 31,8 juta rupiah dengan hanya karena membeli sepasang sepatu bola dengan harga sepertiga dari harga tagihan bea masuknya. Dan terpantau respon dari warganet atas hal ini juga beragam begitu di lini masa dan ada yang terang-terangan mengkritik Bea Cukai, ada pula yang menilai pihak pembelilah yang salah karena memang diduga pihaknya salah dalam mengisi CIF atau nilai pabeannya. Karena memang kalau kita mengutip dari peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 pasal 28 bagian kelima pasal 28 ayat ketiga diatur terkait aturan-aturan tersebut. Menurut pihak Bea Cukai, tentunya bagi siapapun masyarakat Indonesia yang melakukan importasi barang atau belanja online dari luar negeri harus memberitahukan secara jujur sejak awal terkait dengan harga barang tersebut. Ini tentunya untuk menghindarkan masyarakat dari resiko pengenaan sanksi administrasi dan juga mempermudah petugas dalam pemeriksaan barang dan juga tentunya mempercepat proses dari importasi barang. Lalu bagaimana sih respon dari kementerian atau langsung dari menterinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dari kejadian-kejadian yang juga terjadi yang menyangkut tentunya Bea Cukai di bawah naungan dari Kementerian Keuangan RI. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini atas kejadian ini Menteri Keuangan Sri Mulyani pun langsung melakukan sidak atau inspeksi mendadak Bea Cukai Soekarno-Hatta. Dalam unggahannya di akun Instagram terlihat beberapa foto begitu ya saat dirinya melakukan atau mengunjungi Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk inspeksi mendadak. Dirinya mengatakan kunjungannya ke Bea Cukai Suta ini membahas beberapa kasus yang tengah viral terkait pengiriman sepatu, lalu juga action figure, serta barang untuk SLB. Dijelaskan pula olehnya dari hasil sidak, yakni untuk kasus pengiriman sepatu dan juga action
figur robotik, dirinya mengatakan terindikasi ada harga yang diberikan perusahaan jasa titipan lebih rendah dari harga sebenarnya. Nah, sementara untuk alat SLB atau alat bantuan dari Korea ini disebutkan menjadi barang kiriman pada tanggal 18 Desember 2022, namun karena tidak dilanjutkan proses pengurusan, maka ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD. Dan juga kasus-kasus ini pun telah ditangani langsung begitu ya, sekaligus langsung menemukan juga solusi atau jalan keluar bagi masing-masing pihak yang berurusan dengan bea cukai. Nah, semoga juga dengan adanya kasus ini, baik dari bea cukai atau masyarakat Indonesia bisa sama-sama saling mengevaluasi diri agar tidak terulang kembali masalah serupa di kemudian hari.